Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Karnita Damayanti. Nah, kalian bisa panggil Ibu dengan panggilan Ibu Karnita saja ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran nih, Ibu mau tanya bagaimana kabarnya hari ini. Terus bagaimana kesiapan kalian untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kalian kabarnya selalu dengan keadaan baik dan selalu siap dalam pembelajaran hari ini ya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang tema 5, subtema 1 yaitu tentang pahlawan. Nah, di dalamnya Ibu akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh pahlawan dan peninggalan dari masa Hindu, Buddha, dan juga Islam. Nah, kalian simak terus ya video pembelajaran dari Ibu. Selamat menyaksikan. Halo anak-anak, jadi yang pertama Ibu akan jelaskan yaitu adalah pengertian pahlawan. Nah, ada yang tahu tidak apa itu pahlawan? Nah, pahlawan adalah orang yang ikhlas mengorbankan jiwa, raga, ilmu, dan hartanya demi meraih dan mewujudkan cita-cita perjuangan. Perjuangan itu multidimensi ya. Ada perjuangan meraih kemerdekaan, perjuangan membela akidah atau agama Islam, perjuangan mencerdaskan anak-anak bangsa, hingga perjuangan membela kebenaran dan hak-hak asasi manusia. Bisa anak-anak lihat di layar handphonenya masing-masing. Di situ ada beberapa tokoh dan peninggalan kerajaan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan juga Islam. Nah, Ibu akan menjelaskan tokohnya dan juga peninggalannya. Tokoh yang pertama yaitu ada Sultan Iskandar Muda, di mana merupakan pahlawan nasional Indonesia dan salah satu raja yang paling terkenal di Kesultanan Aceh. Sultan Iskandar Muda merupakan sultan yang paling besar dalam masa Kesultanan Aceh, di mana dia berkuasa dari tahun 1607 sampai dengan 1636. Aceh mencapai kejayaannya pada masa kepemimpinan Iskandar Muda. Yang kedua, ayo siapa ini? Ya, ini adalah Sultan Hasanuddin atau biasa dijuluki dengan ayam jantan dari timur, yaitu dari kerajaan Gorontalo Makassar. Sultan Hasanuddin merupakan putra dari Raja Goa ke-15. Nah, Sultan Hasanuddin ini memerintah kerajaan Goa mulai tahun 1653 sampai 1669. Kerajaan Goa adalah merupakan kerajaan besar di wilayah timur Indonesia yang menguasai jalur perdagangan. Yang selanjutnya ada tokoh pahlawan nasional yaitu Bala Putra Dewa. Raja Bala Putra Dewa merupakan raja dari Kerajaan Sriwijaya. Di antara nama-nama kerajaan-kerajaan Sriwijaya, nama Bala Putra Dewa sepertinya yang paling diingat banyak orang. Bala Putra Dewa ini merupakan anggota Wangsa Sailendra yang menjadi raja keempat dari Kerajaan Sriwijaya. Yang selanjutnya yaitu ada Mahapati Gajah Mada. Gajah Mada adalah seorang panglima perang dan tokoh yang sangat berpengaruh pada zaman Kerajaan Majapahit. Ia menjadi Mahapati atau Menteri Besar pada masa Ratu Tribhuwanatunggadewi dan kemudian sebagai Mangkubumi atau Perdana Menteri yang mengantarkan Majapahit ke puncak kejayaannya. Lalu ada Raja Hayam Wuruk dari Kerajaan Majapahit. Nama Hayam Wuruk sendiri artinya adalah ayam yang terpelajar. Ia adalah putra pasangan dari Tribhuwanatunggadewi dengan Sri Kertawardhana alias Cakradana. Selanjutnya kita ke peninggalan-peninggalan Hindu, Buddha, dan Islam. Yang pertama yaitu ada candi. Nah, candi umumnya terbuat dari batu maupun batu bata sehingga bisa bertahan sampai sekarang. Candi erat sekali hubungannya dengan keagamaan sehingga bersifat suci. Yang kedua ada Prasastyupa. Apa sih Prasastyupa itu?
Nah, prasasti disebut juga batu tertulis karena prasasti terbuat dari batu. Prasasti biasanya dibangun untuk mengenang suatu peristiwa penting yang telah terjadi. Dari prasasti inilah kita dapat mengetahui peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi pada masa lalu. Yang ketiga ada arca. Arca atau patung biasanya terdapat dalam sebuah candi. Arca menjadi simbol telah bersatunya raja dengan dewa penitisnya. Patung dewa-dewa agama Hindu diantaranya Dewa Siwa, Dewa Wisnu, dan Dewa Brahma. Ketiga dewa tersebut biasanya disebut dengan Trimurti anak-anak. Selanjutnya yaitu makam. Nah, makam merupakan tempat dikuburnya orang yang telah meninggal dunia. Bagi umat beragama Islam, orang yang telah meninggal harus segera dikubur. Nah, untuk yang terakhir yaitu ada peninggalan bersejarah pada masa Islam yaitu masjid. Masjid merupakan bangunan yang digunakan oleh umat Islam untuk beribadah. Setelah masuknya agama Islam di Indonesia, bangunan masjid banyak didirikan di Indonesia. Alhamdulillahirrabbilalamin, anak-anakku, pembelajaran sudah selesai. Mohon maaf bila banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.